pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 4 masih melanjutkan di materi 3, yaitu Allah penolong yang setia. Kemarin Budian sudah menjelaskan tentang Naaman yang memiliki penyakit kusta, dan kemudian Naaman pergi ke tempat Nabi Elisa tinggal, dan kemudian ditemui oleh pembantunya yang bernama Gehazi dan menyuruhnya untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, dan pada akhirnya Naaman melakukannya dan Naaman menjadi tahir atau sembuh. Yuk, Budian akan melanjutkan materinya. Silakan anak-anak menyiapkan Alkitabnya. Mari kita akan membuka bersama-sama dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita mau baca dari ayat yang ke-13 dulu sampai dengan ayatnya yang ke-27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perintah abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir atau sembuh. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Ini kata Naaman ya. Tetapi Nabi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Jadi intinya di sini kan Naaman membawa sesuatu persembahan atau barang sebagai ucapan terima kasih atas kesembuhannya, ya kan? Naaman membawa 10 talenta perak, kemudian 6.000 sikel emas dan 10 potong pakaian. Nah, itu maksudnya untuk dipersembahkan atau diberikan kepada Nabi Elisa oleh karena Naaman telah sembuh. Perantaranya siapa? Nabi Elisa, begitu kan? Tetapi Nabi Elisa tidak mau menerimanya. Nah, kemudian lanjutkan ya. Setelah Naaman berjalan tidak beberapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa, abdi Allah. Jadi Gehazi itu adalah pembantunya Elisa ya. "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silahkan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya.
Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Gehazi telah melakukan kebohongan." Gehazi kan mengejar Naaman, tetapi ketika ditanya Nabi Elisa, "Dari mana Gehazi?" Gehazi menjawab, "Tidak pergi kemana-mana." Bohong kan? Nah, berbohong itu perbuatan dosa enggak, anak-anak? Perbuatan dosa karena sudah melanggar ya hukum Tuhan atau perintah Tuhan yang nomor berapa? Yang nomor 9. Jangan mengucapkan saksi dusta. Saksi dusta itu adalah berbohong, ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia, atau disingkatnya, jangan berbohong. Berarti Gehazi telah melanggar perintah Tuhan yang nomor 9, yaitu apa? Berbohong. Nah, kemudian lanjutkan ya. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari hadapannya dengan kena kusta putih seperti salju. Jadi oleh karena Gehazi telah membohongi, telah melakukan kebohongan, ya, membohongi Nabi Elisa. Tidak hanya Nabi Elisa yang dibohongi, tetapi dia sudah membohongi Tuhan Allah. Maka Nabi Elisa berkata, "Penyakit Naaman akan nemplok di tubuhmu atau melekat di tubuhmu dan kepada keturunanmu." Kemudian bagaimana sikap Gehazi? Gehazi malu setengah mati dan apa? Keluar dari rumahnya Nabi Elisa. Ketika keluar, badannya sudah penuh dengan kusta, bercak-bercak putih seperti salju. Nah, oke anak-anak, pada zaman perjanjian lama sangat ngeri ya. Karena apa? Sekali berbohong maka kena badunya, ya kan? Nah, untuk itu anak-anak, Budian harapkan anak-anak tidak melakukan suatu kebohongan. Anak-anak harus belajar untuk berkata jujur, berkata apa adanya, ya kan? Iya. Untuk pelajaran kali ini, pelajaran yang kita ambil adalah yang pertama, kita harus percaya 100% kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkuasa atas segala penyakit. Yakni apa? Tuhan hadir memberikan kesembuhan, ya, melalui berbagai macam cara, ya kan? Ada yang melalui dokter, ya. Jadi anak-anak harus berobat ke dokter, beli resep, minum obat. Jangan lupa berdoa. Karena Tuhan hadir di situ memberikan apa? Kesembuhan. Ada langsung disembuhkan oleh Tuhan, gitu ya. Langsung seketika itu juga. Jadi saat itu Budian mengalaminya sendiri. Jadi sangat pusing sekali ya, pusing kepalanya Budian itu pusing sekali pada saat itu. Hamil juga, hamil anak pertama. Kemudian suami bekerja, jadi Budian sendiri di rumah. Nah, pada saat itu Budian setel TV, lihat TV, itu program rohani ya, tentang apa ya, mukjizat terjadi atau apa programnya Budian lupa. Nah, saat itu Pak Pendetanya berkata begini, saudara-saudaraku, baik yang di rumah maupun yang di studio, begitu ya, ketika sedang mengalami suatu penyakit, maka mari kita akan berdoa bersama-sama, percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Nah, Pak Pendeta berkata, letakkan tangan kanan itu
di atas yang sakit, karena kepalanya Budian sakit begini. Kemudian tangan kiri di dada. Mari kita berdoa bersama-sama. Nah, jadi Budian mengikuti Pak Pendetanya berdoa begini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir bagi kami. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik yang berada di rumah maupun yang berada di studio. Kami percaya Engkau sudah memberikan kesembuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ketika amin anak-anak, jadi Budian mengalami itu, kepala Budian seperti kesetrum dan sembuh. Sampai saat ini Budian tidak mengalami pusing-pusing lagi, ya kan? Itu secara langsung, ya. Oke. Nah, kemudian setelah tidak langsung lagi, mungkin didoakan Pak Pendeta gitu ya, didoakan seorang hamba Tuhan dan menjadi sembuh. Bisa ya, berbagai macam. Nah, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam segala penyakit. Yakni apa? Memberikan kesembuhan. Oke. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kita bersama-sama, kita semua harus belajar untuk hidup jujur. Jujur di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan sesama. Jangan lakukan kebohongan lagi, walaupun dengan alasan berbohong demi kebaikan, itu tidak boleh, karena namanya bohong ya tetap bohong. Ingat Gehazi, berbohong maka mendapatkan upahnya, yakni apa? Terkena penyakit kusta. Kustanya Naaman nemplok di tubuhnya siapa? Gehazi. Oke. Iya, sampai di sini dulu anak-anak pelajaran kita. Untuk tugasnya, ya, untuk tugasnya ada 2 pertanyaan dari Budian. Yang pertama, bagaimana Panglima Aram yaitu Naaman bisa sembuh dari penyakit kustanya? Kemudian yang kedua, mengapa Gehazi terkena penyakit kusta? Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.